Ya, halo selamat malam kepada para Suko Cuan Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya dari Suko Sekuritas, di mana pada malam hari ini kita ada event spesial yaitu T-Talks atau Trader Talk Special Santa Claus Rally. Yang mana pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yakni Cik Rita Effendi. Di mana kita akan membahas kaitannya mengenai strategi untuk window dressing dan Santa Claus Rally, saham-saham apa yang menarik untuk kita perbincangkan, serta yang menjadi pertanyaan besar pada malam hari ini. Kenapa sih IHSG hanya turun cukup dalam lebih dari 2%? Yang mana ini mengakibatkan banyak investor yang mengalami kepanikan, melakukan aktivitas panic selling, atau bahkan udah ada investor-investor yang mulai cicil-cicil beli. Nah, kira-kira proyeksinya IHSG bisa turun ke area mana? Dan selanjutnya, apa saham yang menarik untuk kita perhatikan? Akan kita bahas di acara TikTok hari ini spesial di acara Santa Claus bersama Cik Rita Effendi. Dan gak berlama-lama lagi saya akan panggilkan bintang tamu pada malam hari ini, yaitu Cik Rita Effendi. Yeay, Cik Rita, Santa Claus Rally. Cik Halo, Rita udah pakai baju merah ini. udah pakai baju merah kayak marketnya. Seperti marketnya ya, yang mudah-mudahan merah ini tidak akan membara terus-menerus. Dan cantik banget cerita Habis hari merah, ini. nanti jadi hijau. Pakai pakai apa tuh? Eh, Bando Sinterklas ya, Iya, Bando Sinterklas. bado Christmas, karena kita udah holiday mood, udah pengen jalan-jalan. Yes, nggak sadar ya kita 1 bulan lagi udah merayakan hari Natal, dan tentu saja Iya, buat teman-teman kalau ingat Natal pasti ingat Santa Claus Rally. That's why hari benar. ini kita pakai bando yang luar biasa keren untuk mengingatkan teman-teman nih. Tujuannya apa? Iya, Tujuannya supaya teman-teman ingat nih, walaupun IHSG merah, malah ini malah menjadi peluang buat teman-teman buy on benar, weakness karena Santa benar. Claus Rally is coming. Dan buat Iya, teman-teman jangan lupa yang belum buka rekening skor bisa buka di eform.sukasukses.com atau di link yang ada di sini. Nah, Cik Rita, iya. tadi nih aku komen di Instagram, bikin postingan di Instagram mengenai IHSG yang turun cukup Hmm, signifikan lebih dari 2%, menjebol area support di kisaran area 6.600 iya, menuju area breakout sebelumnya di 6.480 dan next support di benar. 6.300. Nah, Ya. tetapi banyak yang mengalami kepanikan. Udahkah ini saatnya untuk melakukan buy on weakness atau kira-kira sebelumnya mengapa market hari ini bisa turun dalam nih? Sebelum kita ke action kita seperti apa? Silahkan cerita. Iya. Ya, market sih sebenarnya turun karena kekhawatiran adanya COVID-19 baru yang varian Botswana deh namanya agak-agak susah ya, Botswana atau Ya, B1159 yang diperkirakan lebih buruk daripada Delta karena lebih menular dan kemungkinan untuk potensi dia untuk bermutasi itu lebih hebat daripada Delta ya. Dia bisa cepat sekali bermutasi, itu yang bikin regional itu turun karena virus ini udah ditemukan di Afrika Selatan dan udah masuk ke Hong Kong. Kemarin ada yang terpapar di Hong Kong. Jadi regional pagi-pagi udah minus, dan Dow Future saat ini sudah minus 749 poin, dan ini juga menyeret pastinya kita punya indeks ya. Hari ini makanya turun cukup dalam. Mungkin juga biasa karena ini Black Friday. Black Friday kan biasa kan, seperti tadi aku sempat nge-mall ya sebentar. Itu barang-barang pada sale. Jadi saham juga kesempatan lagi sale. Kapan lagi? ya, ya, bener banget. Jadi istilahnya kita pengen lihat histori ya, Cik Rita ya, Black Friday di tiap-tiap tahun atau belakangan tahun terakhir inilah saya lihat juga IHSG Oh selalu ya, diwarnai zona merah, malah menjadi aktivitas buy on weakness. Tetapi isu yang paling berat adalah kaitannya mengenai COVID-19 varian baru, yang mana oh berasal ya, dari Afrika Selatan udah sampai ke Hong Kong. Nah, kira-kira nih benar. Cik, ini kan mengakibatkan ketakutan pasar di regional dan masuk ke Indonesia. Kira-kira Hmm. kekhawatiran ini akan berlangsung lama atau tidak nih? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena secara teknikal IHSG bentuk pola double top. Walaupun support Iya, terdekatnya cukup dekat di area 6480 dan nextnya di iya. kisaran area 6300. Silahkan. Ini kita masih tetap harus cermatin ya perkembangan virus ini seperti apa. Apa memang segitu menakutkan atau memang ini kekhawatiran yang berlebihan. Jadi begitu dengar ada yang
virus baru, varian yang bermutasi, langsung marketnya overreact. Apa kayak itu? Tetap kita mesti lihat dulu sih perkembangannya kayak gimana. Tapi kita tetap kawal dengan technical chart. Jadi kita lihat beberapa saham-saham yang berpotensi dan mempunyai prospek bagus, punya story bagus. Dan ini cukup menarik karena beberapa diskonnya cukup banyak ya. Hampir semua Wah, boleh dibilang turunnya cukup banyak loh. Jadi ya tetap yes. kita lihatlah apakah Senin indeks berpotensi rebound atau dia akan nge-break support. Tapi kalau indeksnya nge-break support ya kita tetap tunggu lagi sambil kita lihat potensi rebound. Biasa aku sukanya beli kalau udah mulai rebound. Mulai belok, Oke. mahal dikit baru sikat. Yes, yes. Jadi kita lihat ya teman-teman ya, kita perkembangan kaitannya mengenai varian baru ini, impact-nya terhadap Dow Jones Ya, malam ini seperti apa, kemudian kita lihat nih, impact ke indeks nanti hari Senin pagi regional seperti apa, yang mana ini biasanya ya, akan menentukan psikologi pasar di IHSG. Plus Cik Rita juga menyampaikan nih ke teman-teman, jangan lupa selain kita melihat perkembangan kasus COVID-19, kita juga lihat secara teknikal. Karena teknikal ya, itu tidak membohongi lah, istilahnya seperti benar-benar. itu. Jadi kita lihat apakah di area support selanjutnya 6480, 6300 ada pantulan atau tidak. Jika ada Ya, pantulan itu menjadi hal yang menarik buat teman-teman sekalian. buat Nah, Cik ya. Rita, kita bahas makroekonomi yang lain dulu nih. Yang makroekonomi yang lain yang kaitannya selain COVID-19 adalah kenaikan suku bunga. Yang mana Korea Selatan udah menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali. Begitu pula Selandia Baru. Bagaimana kira-kira kaitannya mengenai action yang akan dilakukan di berbagai bank sentral di belahan dunia, kaitannya mengenai kenaikan suku bunga, akankah ini akan cukup berdampak? Yang mana investor akan melakukan taking profit dari pasar saham dan akan beralih ke instrumen-instrumen yang lebih safe. Salah satunya adalah deposito ataupun bond ataupun emas di tengah inflasi yang cukup tinggi dan kenaikan suku bunga ini. Silahkan cerita. Ya, memang beberapa seperti kita tahu, termasuk The Fed juga akan melakukan kenaikan suku bunga ya. Tapi menurut aku untuk kayak mereka untuk menaikkan suku bunga memang udah diekspektasi. Jadi Oke. tetap ada peluang untuk membeli atau mengambil saham-saham yang menarik. Mungkin kalau suku bunga naik nantinya Indonesia juga mungkin akan ngikut juga kebijakan bareng dengan regional yang lain. Tapi ya karena kita punya inflasi juga masih rendah ya, jadi kenaikan suku bunga di tahun ini kemungkinan kan udah pasti nggak ada. Tahun depan mungkin nggak terlalu agresif. Jadi menurut aku ya untuk kenaikan suku bunga ini ya mungkin beberapa saham ya bunga. Biasanya kalau suku bunga naik ya orang akan ngumpet atau safe haven seperti emas juga, dan mungkin juga akan masuk ke sebagian yang fixed return yang memberikan return yang tinggi. Tapi tetap stock market masih banyak daya tariknya untuk itu. Jadi tetap menarik. Yes. Jadi intinya market itu sudah mengekspektasikannya ada kenaikan suku bunga karena udah beritanya udah Ya, muncul berkali-kali bahwa udah. negara-negara yang inflasinya cukup tinggi akan ada kenaikan suku bunga, mungkin Amerika Ya, Serikat tahun depan lebih cepat dari benar. ekspektasi, dan jadi market udah expect lah mengenai hal tersebut. Nah, untuk Iya. Indonesia seperti kata Cik Rita tadi, Cik Rita menyampaikan bahwa inflasi kita masih cukup rendah di bawah 2%. Jadi Iya, kemungkinan untuk kenaikan suku bunga di tahun ini hampir tidak ada. Mungkin tahun depan iya, ketika inflasi mulai melejit di bisa. Indonesia. Nah, itu yang boleh diperhatikan kepada rekan-rekan sekalian. Jika kenaikannya lebih cepat dari konsensus, itu yang akan perlu diwaspadai. Tapi jika masih sesuai Iya. konsensus, nggak masalah karena udah price in seperti itu. Dan sekarang yang cerita sampaikan tadi, yang perlu dikhawatirkan adalah kaitannya mengenai varian baru nih. Kira-kira seperti apa? Dan sesuai perhatikan technical juga untuk memperhatikan kaitannya mengenai Membantu. psikologi pasar. Nah, Cik Iya. Rita, sekarang ini kita pertanyaan yang kita tunggu-tunggu. Dan buat teman-teman, saya ingin mengucapkan sekali lagi, jangan lupa untuk buka rekening Sukor di link ini. Dan jika teman-teman ingin bertanya, jangan lupa pencet di tombol Q&A. Sehingga teman-teman bisa bertanya, kira-kira pertanyaan apa yang menarik buat teman-teman bisa tanya di situ. Nah, Cik Rita, kita melihat nih kaitannya mengenai makroekonomi, inflasi cenderung tinggi di belahan dunia lain, walaupun Indonesia masih di bawah. Kemudian Iya. adanya COVID-19 varian baru, walaupun belum tahu impactnya seperti apa. Kemudian di Indonesia ada commodity boom.
Kemudian kita Iya, udah COVID-nya melandai sehingga kita bisa melakukan aktivitas ekonomi. Kira-kira nih, benar. sektor apa yang menarik untuk kita perhatikan, yang bisa diperhatikan para cuan drupas dan juga teman-teman nih yang hadir di tempat ini? Silahkan. Seperti kita tahu, tadi Bernard sudah bilang bahwa ekonomi udah buka, kayak kemarin uh, baru aja berakhir acara Gias Auto Show, seperti juga Bernard kan hadir kan, dan Iya ternyata dong. di luar ekspektasi itu sangat-sangat ramai loh. Walaupun pembelian tiket sudah melalui online, ternyata tidak menghalangi antusias orang untuk mengunjungi dan datang untuk lihat, dan kelihatannya mungkin bertransaksi juga untuk melakukan pembelian. Jadi kalau misalnya kayak begitu, mungkin kalau menurut aku yang sangat menarik adalah saham-saham yang masih berkaitan dengan all ekonomi, di mana aktivitas ekonomi kita akan gerak. Jadi ini duit ini akan berputar untuk melakukan pembelian seperti juga beli mobil atau beli uh, properti atau pokoknya real sector yang kemungkinan akan jalan lah. Dan untuk saham-saham new economy, jika istilah varian baru ini tidak terlalu mengkhawatirkan, mungkin akan sementara akan istirahat dulu. Jadi naik, tapi mungkin nggak bisa yang kayak dulu ya, yang naik sampai kencang banget. Karena semua orang udah pergi, istilah udah keluar-keluar, udah beraktivitas, ada yang udah liburan, udah kesana kesini. Jadi itu akan lebih less atraktif lah dibanding yang new economy di mana perputaran duit itu nyata gitu loh. Jadi Ya. menurut aku yang akan menarik nantinya properti untuk tahun depan, tapi bukan dalam jangka pendek, karena sektor properti ini akan perlu disupport oleh data-data penjualan pre-sales yang bagus, di mana tahun ini ya cukup cukup bagus sih, rata-rata hampir achieve dia punya target semua. Kita punya emiten-emiten properti ya, dan ya mungkin yang kayak tadi otomotif tahun depan juga masih menarik, termasuk sektor-sektor penunjang untuk otomotifnya untuk di tahun depan, tapi pastinya karena ya kita lihat karena sektor real itu jalan sih. Mungkin Oke, sementara yang jadi yang beberapa itu pertama yang kita bisa perhatikan properti dan juga otomotif ya, karena kehidupan mulai nyata, orang-orang mm-mm. nanti juga akan mulai melakukan aktivitas sehari-hari, kendaraan sana sini, kemudian juga melakukan pembelanjaan mobil setelah adanya commodity boom. Nah, Ya, kemudian Ci, kira-kira kalau sektor otomotif dan juga sektor properti ini, akankah mm. terdampak oleh window dressing atau Santa Claus rally effect? Kalau marketnya nggak ada major koreksi lagi ya, maksud aku ternyata virus baru ini nggak terlalu mengerikan lah seperti yang dikhawatirkan hari ini. Itu kemungkinan akan terjadi window dressing. Seperti kita tahu, banyak sekali saham-saham yang di awal tahun harganya masih di atas daripada harga sekarang. Dan untuk Ya. LQ45 itu pasti akan biasanya akan terjadi pembelian oleh fund untuk tutup ke atas untuk mempercantik dia punya buku. Oh ya, jangan lupa, pasti banking sector jangan dilupakan. Itu selalu akan mensupport kenaikan indeks. Jadi tetap banking sector juga sangat-sangat menarik untuk tahun depan. Dan sampai Oke. akhir tahun juga window dressing juga banking sector itu pasti akan ada mengalami penarikan atau untuk tutup atas gitu. Oke, ini ada kok MY nih. Thank you Michael udah hadir. Halo. Halo Michael dan Halo, teman-teman semua. MY. Halo semua. Lo ada Sis Rima. Iya, thank you ya udah pada hadir dan menyimak hari ini. Jadi cerita dia menyampaikan 3 sektor untuk window dressing yang menarik adalah properti karena masih lagged banget pergerakannya dibandingkan dengan IHSG. Kemudian otomotif, penjualan mobil mengalami peningkatan cukup signifikan dan perbankan sebagai penggerak indeks. Dan seperti disampaikan cerita tadi, perhatikan area support jika ada pantulan di IHSG 6480 ada Hmm. pantulan atau 6300 ada pantulan, kita bisa spekulatif buy cicil, di mana teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang nanti akan disampaikan oleh Cik Rita. Nah, Cik Rita, kalau dari sektor lain yang cukup menarik, Hmm. kita lihat kaitannya mengenai bank-bank kecil nih, di mana bank-bank kecil Hmm. ini kalau hingga akhir tahun di bawah 2T, mereka akan diturunkan menjadi BPR. Hmm. Nah, kira-kira apakah kaitannya mengenai sektor bank mini ini menarik untuk kita perhatikan juga? Ya, untuk pemenuhan modal
aturan modal yang 2T tahun depan ya minimal, dan Yes. tahun depan menjadi 3T. Itu akan Yes. terjadi banyak sekali right issue untuk menaikkan modal intinya mereka ya, yang terus akan berjalan hingga tahun depan menjadi 3T. Jadi bank-bank kecil itu ada 13 bank yang dalam proses right issue seperti Bank Victoria, BGTG, Bank CIC, Baca, Bina, BBSI, BBYB pastinya, BBHI, BEMAS, BABP, Dinar, Amar, dan Nobu. Ini beberapa bank yang dalam proses menaikkan bank mini yang proses menaikkan modal mereka. Dari beberapa bank yang tadi, yang 13 yang dalam proses tadi, sebenarnya ada beberapa yang cukup menarik sih kalau aku bilang ya. Seperti BBYB, seperti kita tahu, Bernard juga biasanya suka mau BBYB, itu juga cukup menarik. Yes. BEVIC juga ada daya tariknya sendiri, cuman ya kadang likuiditasnya nggak sebesar BBYB, di mana BBYB itu kan cukup lincah ya. Cuma kuncinya BBYB itu kalau beli, kalau saya pengalaman saya pribadi ya, beli jangan pas lagi hijau tebel. Itu banyak sekali scalper di sana. Nanti kalau di Ya. hijau tebal kita beli, turun. Jadi pas dia merah, koreksi-koreksi dalam, nah itu boleh manfaatkan untuk cicil beli. Dan kalau misalnya kalian mau trading, biasanya kalau dia ada pantulan naik cukup signifikan, mungkin 5%, biasa profit taking, nanti turun lagi bisa cover buyback lagi. Dan ada bank kecil lain yang sebenarnya agak menarik, cuman barangnya agak susah di tradingin. Bang Nobu ini menarik karena dia mau right issue, dan kemarin itu sempat ada rumor kalau salah satu insurance di China yang cukup besar namanya Ping An akan masuk ke Bank Nobu. Tapi ya belum ada lagi update, dan seperti biasa bank ini dan grup ini agak susah mainnya karena suka contrarian, marketnya naik kadang kalau lagi nggak mau jalan dia nggak jalan, kalau lagi dia mau naik mau marketnya turun pun grup ini nggak terkontrol kenaikannya. Jadi mungkin dikawal pakai technical chart aja kalau memang ada kenaikan nantinya. Dan itu mungkin beberapa bank yang lagi proses right issue ya, yang cukup menarik Oke, untuk jadi ada kita 13 cermati. bank tadi, tapi Cik Rita paling oke sama BBYB, BEVIC, Ya, atau Nobu ya, teman-teman bisa perhatikan. Tapi iya, sekali lagi disclaimer ya semuanya. disclaimer Tadi all. BBYB pembelian ketika merah, jangan ketika hijau karena Mm-mm, banyak scalper di sana. Kemudian mm-mm. BEVIC mungkin likuiditas terbatas, jadi batasi risiko dan money management. Dan Nobu perhatikan stop loss juga karena bergeraknya kadang Benar, kontrarian dengan sektor iya, yang sama susah, lainnya. Jadi iya, tiga ini bisa diperhatikan. Tadi yang ketiga Nobu ada rumor kaitannya mengenai Ping An ya Cik ya, iya, yang Ping An berpotensi masuk, untuk masuk ke Nobu. Ini iya. yang bisa diperhatikan buat teman-teman sekalian. Nah, kita udah bahas mengenai sektor digital nih. Tadi Hmm, sektor-sektor yang disebut sama Cici belum disebut mm-mm. sahamnya. Kita sekalian minta sebut sahamnya deh nih, Cici. Bagaimana potensi properti, saham apa yang menarik, otomotif apa yang menarik untuk window dressing, dan juga sektor perbankan. Silahkan. Oh ya, tadi sebenarnya ada satu sektor lagi kalau misalnya untuk window dressing ya, sektor komoditi itu cukup menarik karena kemarin kan ada banyak banyak news juga tentang Indonesia mau ngeban atau mau lagi consider untuk mengurangi atau melarang ekspor. Jadi cuman karena hari ini ada takutnya varian baru, jadi semua komoditi ini turun tajam. Oil itu turun 5%, copper turun 2%, timah turun 1%, nikel turun 3%, dan yang naik hanya gold karena gold itu safe haven, di mana ada ketakutan berpotensi menjadi krisis. Gold itu orang hiding di sana. Nah, sebenarnya sektor komoditi ini yang sering sekali pas tutup tahun itu terjadi istilahnya window dressing ya sebenarnya. Kalau yang tadi aku bilang itu properti sebenarnya buat trading untuk next year ya, dan tapi itu biasanya juga ada pantulan ke atas lah untuk mempercantik bukunya. Dan saham-sahamnya yang menurut aku cukup menarik untuk sektor properti, saya suka Summarecon. Sumarekon itu sangat menarik, dan CTRA juga saya suka. Cuman ini chartnya coba saya lihat hari ini kayaknya turunnya cukup jauh. Ya, properti CTRA turun dalam semua nih. turun dalam, turunnya Karena cukup. kenaikan suku Oh bunga di ya, berbagai negara juga plus kaitannya iya mengenai iya. varian baru ya.
Jadi kalau mau beli kayak mesti tunggu dulu deh. Ini CTRA kelihatannya di support ya, bener gak Bernard? Ini Yes, dan CTRA di catnya, dekat area support, kalau SMRA jebol double top ya, dan menuju iya. support selanjutnya. Iya, jadi untuk pembelian teman-teman yang belum punya tahan dulu. Nanti kalau ada pantulan rebound baru mungkin masuk ya. Jangan jangan kalau misalnya kalian buat simpan sih ya boleh cicil baik. Cuman kalau saya lebih suka udah mulai rebound baru saya beli. Jadi saya nggak nunggu kelamaan. Kalau misalnya nunggu kelamaan, aduh capek kadang bosen. Terus yang banking sektor yang mungkin menarik adalah kayak BRI tetap menarik, BBTN. BBTN juga ini sangat menarik, walaupun right issue-nya kemungkinan nggak jadi ya. Dan BRI ini baru koreksi hari ini nih, baru mulai koreksi nih. Jadi dua bank yang itu cukup cukup oke sih kalau untuk yang gedenya ya. Tapi kalau bank-bank kecil tadi, yang tadi kita bahas kan bank mini kan. Nah, ada dua bank lagi yang cukup menarik, yang satu baru selesai right issue, BBKP hari ini baru kelar. Yes. Agro hari ini juga itu juga cukup menarik. Nah, BBKP aku tadi beli karena aku pikir hari ini kan terakhir ride. Tapi kenapa klien aku tuh banyak yang ride-nya mereka nggak tebus karena mereka nggak mau top up lagi, istilahnya udah punya barang di atas dan mereka nggak mau top up. Aku lihat nih ride-nya masih banyak banget, ada yang 500.000 lembar, ada yang 100.000 lembar. Kok ini nggak dijual? Padahal ini kan last day. Makanya aku teleponin, aku bilang nih jual aja. Lah pas aku jual, aku sell 130 dimakan, 131 dimakan, 135 dimakan. Ini kan agak bingung ya. Padahal Ya. pada saat itu harga induknya sendiri baru 322, 324. Kalau mereka misalnya buyer right tadi beli di 130 terus convert lagi menjadi saham harus bayar 200, berarti kan sekitar 230. Ada apa gitu loh. Sampai mau Yes. tutupan sesi pun masih agresif ngumpulin. Jadi aku pikir mungkin ada something yang kita nggak tahu ya kayak gitu. Jadi aku pikir ya udahlah berarti right issue udah selesai. Harusnya nih akan berpotensi menarik ya karena nanti kan si Kokminnya udah jadi majority, mungkin akan ada pengembangan-pengembangan yang kita nggak tahu di mana Kokmin sendiri yang di Korea juga berencana untuk masuk ke dunia metaverse yang akan membangun kayak bank virtual. Jadi kelihatannya sih ya menarik, tapi BBKP juga as usual tradingnya agak-agak susah, kadang-kadang naik-naik kenceng, kadang bisa ada guyuran, jadi tetap dikawal dengan technical chart aja. Dan kalau agro ya karena hari ini ada ride dan ride-nya juga walaupun harganya rendah tidak terjadi uh, penurunan, istilahnya nggak ada yang jual banyak juga, jadi setelah right issue mungkin agro akan menjadi sangat menarik kan dia fully supported by BRI sebagai induknya dan ini BRI juga menjadi induk yang udah siap menampung semua right yang tidak terserap oleh pasar. Jadi standby buyer-nya BRI gitu. Oke, ini ada tambahan juga nih. Penutup harga red issue BBKP 141. Padahal Iya, nebusnya di iya. 200. Jadi 340. Uh-uh. Padahal harga closingnya 316, 318 tadi kalau nggak salah. Wow, thank you Iya, infonya ya Afif Diansyah. iya, thank Oke, you. Cirita. Sekarang tadi Cirita membahas mengenai saham komoditas. Nah, komoditas kan Hmm, banyak nih. Ada hmm. nikel, ada timah, ada coal, CPO, dan lain sebagainya. Kira-kira komoditas apa yang Cirita favoritkan nih untuk window dressing kali ini? Yang aku suka itu gold udah pasti karena dalam ketidakpastian seperti ini, kemudian tahun depan juga berpotensi terjadi inflasi yang tinggi, walaupun belum bisa kita sebut sebagai hyperinflation, tapi kemungkinan akan terjadi inflasi yang cukup tinggi. Biasa di mana inflasi itu tinggi, gold itu akan lebih diburu atau orang akan beli. Jadi gold itu kemungkinan akan cukup bertahan sampai akhir tahun atau sampai tahun depan. Dan nikel juga cukup menarik dan timah, nikel, timah sama CPO sih. CPO aku suka, tapi CPO itu mainnya agak belakangan biasanya. Jadi harus komoditi yang lain dulu rally kencang, walaupun komoditi CPO sendiri itu nggak turun terlalu banyak, tapi sahamnya biasanya belakangan rally-nya. Jadi untuk sektor-sektor komoditinya yaitu ya gold, nickel, timah, dan CPO yang aku suka ya.
gold, nikel, timah, dan CPO. Kalau coal gimana? Kalau call itu buat trading kalau aku bilang. Jadi kalau dia hari ini kan udah mulai koreksi. Kalau dia udah koreksi-koreksi cukup beberapa hari dan mulai keluar berita, misalnya kayak kemarin kan aku sempat ngajakin kalau si China tuh udah mulai keluar untuk belanja. Nah, biasanya call-nya rebound tuh. Nah, pas dia mulai rebound, biasanya kita beli. Tapi dia kan rebound biasanya beberapa hari. Hari kedua, ketiga, call-nya udah rebound, mendingan take profit. Tapi pastinya kita tetap kawal dengan technical ya. Kalau misalnya technicalnya kayak nge-break terus, resistnya di-break terus ke atas, ya udah kita pakai trailing stop aja. Tapi kalau udah mulai mulai naiknya udah mulai pelan atau udah kayak udah cukup lah kita profitnya udah jual aja, itu kita trading aja sementara. Kalau call mah kayaknya untuk kedepannya masih kurang menarik banget sih. Oke, 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 oke. Jadi istilahnya kita perhatikan teknikal juga ketika melakukan pembelian, tapi saham Mm-mm, kaitannya mengenai gold, nikel, timah menarik untuk swing. Kalau untuk call mm-mm. kita cukup trading cepat aja ya. Ketika merah udah di Trading, base harga si bener. callnya base-nya kurang lebih 140 sampai 150 USD per Iya. tonnya. Kita bisa Mm-mm, beli. Nanti ketika harga mm. call naik, dia mumbul, kita bisa lakukan take profit Iya, seperti itu bener, strategi yang dimanfaatkan oleh bener. cerita. Ya, Oke, sekarang kita udah tinggal setengah jam, kita langsung Q&A ya, Ci ya. iya, Dan oke. kita akan ingetin teman-teman juga, jangan lupa untuk buka rekening Suko di e-form.sukosetas.com atau di link bio ini. Dan kita juga mau info, tadi Cik Rita juga menyebutkan nih, otomotif menarik, upsetnya Hmm, penjualan mobil di tahun ini udah meningkat cukup signifikan sekitar 60-70% dibandingkan tahun iya, sebelumnya, sehingga tentu saja spare part mobil juga bisa menjadi pilihan. Salah satunya yang akan IPO bersama Sukor ada Dharma Polymetal atau DRMA. mm, Jangan lupa mm, untuk ikut e-pollingnya atau ikut fix allotment atau building bareng Sukor Sekuritas di member area kita dengan buka rekening Sukor terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas sektor-sektor yang belum kita bahas. Di sini ada oh beberapa ya, yang cukup menarik. Yang pertama kita akan bahas kaitannya mengenai grup LIPO. Di sini ada yang menanya mm. MLPL, MPPA, bagaimana Ci? Ini banyak yang nanya MLPL, MPPA di Nah, Q&A. kalau MLPL seperti kita tahu hari ini, walaupun marketnya terkoreksi cukup dalam, tapi MLPL nggak turun loh. Dan Ya, aku lihat udah mulai banyak direkomend oleh beberapa grup-grup saham bahwa multipolar itu kelihatannya udah cukup banyak istilah udah mulai leget ya, tinggal tunggu ya. pantulan-pantulannya. Nah, kalau MPPA sebenarnya kemarin berpotensi naik, cuma kelihatannya masih ada seller, kelihatannya sellernya masih cukup agresif. Jadi kemarin kena level stop loss. Aku juga baru stop lossnya kemarin sih sebenarnya karena aku nggak perhatiin. Aku pikir tenang aja nanti terus ya sibuk lah kita kerja kerja kerja. Ternyata lah kok harganya udah break di bawah 500. Jadi pas udah nge-break di bawah 500, next day-nya aku baru jual. Jadi ya cut loss-nya juga cukup lumayan sih. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kita akan cari lagi di yang saham lain karena memang itu nggak bisa kita hindarin. Kita Ya. ekspektasi dia kan right issue di atas. Kita pikir antara mendekati harga right ada potensi pantulan ke mendekati harga right atau right-nya ditebus, mungkin ada standby buyer yang ingin ngumpul, jadi akan ada potensi saham itu untuk naik nantinya. Tapi ternyata di regular market itu masih banyak banget yang sell gitu. Kalau udah banyak seller kayak gitu, kalau secara teknikalnya dia udah nge-break support kita, ya udahlah relain berarti memang kita harus mengaku kalah di saham itu ya. Terpaksa kita harus cut loss dulu, nanti kita cari saham lain atau jika saham yang sama ada rebound atau apa baru masuk lagi. Tapi umumnya kalau kayak gitu aku udah cari barang lain aja deh, cari saham lain aja. Iya, iya, Soalnya ya. Saya banyak samain dulu ya. titik-titik support yang ditembusin gitu. Yes, pokoknya kalau intinya sahamnya lagi downtrend, Mm-mm. menembus support-supportnya terus, jangan lupa stop loss. Karena artinya Mm-mm. trennya berbalik, sampai Iya, nanti dia udah nggak membentuk lower low, higher low lagi. Apa lower iya, high lagi. Itu berarti udah better, trennya udah oke. Jadi jangan lupa, sekali lagi, trading plan penting, jangan lupa stop benar, loss. Itu pelajarannya. benar. Oke, nextnya kita akan bahas sektor telekomunikasi yang belum kita bahas. Jadi kita melihat Hmm. telekomunikasi dan pertawaran, kemarin kita lihat
tower-tower ini laggard karena kemarin banyak yang fokus ke MTEL. Tapi ketika MTEL Iya. udah beres IPO, tepik Mm-mm. breakout tuh di kisaran area 3 ribuan walaupun sekarang pullback. Kemudian Iya. kita lihat juga telekomunikasi sempat rally juga. Nah, kira-kira bagaimana peluang saham telekomunikasi dan pertawaran dan apa yang menarik? Silakan cerita. Ini sektor berarti di sektor menara ya di sini ya. Menara Sektor dan menara telco, kita ya dua-duanya. untuk sektor menara kita harus memperhatikan berita yang kemarin baru keluar yaitu MK menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional. Jadi kalau misalnya ada perubahan atau kalau sampai amit-amit batal, yang which is kemungkinan batal sih rasanya enggak, cuma mungkin ada beberapa revisi. Kalau sampai batal itu akan menjadi katalis yang kurang menarik di sektor menara gitu loh. Jadi kita harus cermatin juga nih untuk undang-undang yang kemarin undang-undang Omnibus Law ya kemarin yang sempat dinyatakan oleh MK inkonstitusional itu. Mungkin karena ini aku nggak tahu sih kalau yang menara yang lain ya, tapi beberapa menara aku perhatikan terkoreksi kecuali MTEL boleh kita bilang marketnya minusnya 135, MTEL cuma turun 1 poin. Tower itu turun 2% dan Tebik juga aku rasa sekitar 2%, 1,96% ya. Jadi ya ini mesti cermatin untuk news-news seperti berita-berita Omnibus Law itu gimana nanti kelanjutannya. Nah, kalau sampai itu ya yang worst case skenario dibatalkan, hindarin dulu sementara sektor ini ya, takutnya akan ada penurunan nantinya gitu loh. Tapi ya jadi untuk sementara aku jadi nggak beli dulu deh sektor tower Pertawaran belum kecuali beli ya MTL. cerita ya. Kalau telekomunikasi, Telkom Friend XL Isat. Iya, Indosat hari ini ada berita ya memberikan dividen sebenarnya cukup bagus, cuman karena aku udah lama nih nggak beli di Indosat. Sekarang harganya berapa sih Indosat? 74. Teknikalnya juga bagus loh ini. Harganya naik dan diikutin volumenya naik. Mungkin kalau untuk yang trading chartnya ini cukup menarik ya Bernard ya untuk Indosat Cukup ya. menarik. Yes, tapi jangan lupa kalau cuma trading jangan cari dividen. Komdet paling telat harus jualan. Kalau nggak kena Iya dividen benar. trap ya, Cik ya. Iya. Terus Telkom juga walaupun hari ini terkoreksi juga ya, tapi ini juga kelihatannya udah mulai membentuk higher high ini. Mungkin akan terjadi shifting ya dari sektor menara ke sektor telekomunikasi ini. Cuman XL sendiri masih kurang menarik dan Friends sendiri juga masih turun ya. Jadi mungkin dua itu aja sih Telkom sama Indosat aja. Cuman Indosat ya karena harganya udah naik tinggi, mungkin cari harga yang bagus untuk masuk ya. Iya, ini naiknya Yes. cukup lumayan. Telkom banyak berita Telkom dan bagus ya. Indosat ya. Kalau Telkom fundamental cukup oke, Indosat Iya, manfaatkan kaitannya mengenai corporate action-nya yaitu iya, bagi dividen. Nanti bisa dimanfaatkan untuk trading atau teman-teman mendapat dividen ya dipersilahkan atur trading strategi masing-masing. Tapi Cik udah jelas ini story-nya yang menarik untuk kedua saham tersebut. Nah, iya. lalu Cik, ini ada yang nanya yang masih belum kita sebut sahamnya hari ini, yaitu adalah duo kertas Tekim Oh dan ya, INKP. Ini kira-kira hari ini gimana nih? berapa? Sebenarnya harga PAP itu setiap hari kalau aku cek setiap hari naik. Cuman memang sahamnya ini masih anomali ya. Kayak Indakiat hari ini tutup di 7975 turun dan ini udah 3 hari turun jadi secara teknikal juga udah kurang menarik ya. Kalau Ya, Tekim kemarin Tekim sendiri masih cukup oke sih. Tekim walaupun ini masih belum nyentuh level support ya Bernard ya. belum. Ini Tekim turun juga 3 hari. Tapi aku rasa ya tapi tetap kita mesti kawal pakai technical sih. Soalnya ini kalau si Indakiat catnya jadi kurang bagus. Jadi pada harga komoditi itu naik terus, tiap hari naik. Yes. Jadi perhatikan secara teknikal ya, kalau udah mulai ada pantulan di area support Iya, itu baru masuk. atau di area titik breakoutnya ada pullback di kisaran 8.100 ya sampai 8.000 kalau untuk Tekim teman-teman bisa perhatikan tuh. Oke, tapi sekarang masih belum. Nanti kita perhatikan untuk kepantulan karena kalau saham ini lebih enak untuk swing trading ya Cik daripada untuk Iya, invest. iya. Gitu. Lagian marketnya lagi istilahnya
mulai meriang lagi nih. Jadi mesti Mm-mm. hati-hati. Nah, ngomong-ngomong market lagi meriang nih, Ci. Kalau Cici Mm. market lagi sekarang ini exposure cash-nya berapa persen, sahamnya berapa persen nih buat teman-teman supaya teman-teman paham nih untuk membatasi atau meminimalisasi resiko. Hmm. Nah, kebetulan kan sahamnya hari ini atau market kita ini turun baru hari ini loh, tanpa ada warning loh. Jadi tanpa kita ekspektasi kan, tiba-tiba turun aja. Emang kita pagi udah lihat nih regional market kenapa pada merah semua, cuman kita nggak expect segitu reaksi daripada investor itu cukup signifikan sampai menjual sampai minus 137-an poin kan hari ini kan. Ya, minus Sampai indeks 2% lebih. 65. Iya, eee, jadi aku juga belum sempat tracing fund kayak gimana, cuman kemarin memang ada beberapa yang, aku jual karena memang terkait untuk, pembelian atau, untuk aplikasi saham Dharma Polymetal tadi kan. Sama mungkin, Yes. aku juga lagi consider untuk, raise cash itu untuk, membeli saham lagi pikir lah, tapi aku belum apply, pembelian Adi Commuter Property itu juga sebenarnya konsepnya cukup menarik sih, karena kan dia properti tapi ada di dekat komuter atau di kita punya komuter-komuter ya seperti LRT segala macam. Terus dia juga punya aset di Sentul. Itu juga sebenarnya menjadi perhatian saya. Cuman emang karena marketnya masih kayak nggak terlalu convincing. Terus kemarin baru IPO beberapa banyak banget yang IPO yang uh, akan launch. Jadi ini juga menjadi perhatian saya walaupun saya belum apply tapi ini kayaknya aku tertarik. Jadi kemarin tuh jualnya karena raise fund untuk siap-siap membeli beberapa IPO ini gitu loh. Nah, Yes. jadi dana yang masih aku ada cash itu sekitar cash aku nggak banyak loh, sekitar paling 10-20% karena nggak sempet jualan. Tapi hari ini Ya. turun dalam, jadi mau turun dalam sebenarnya mau di cut juga, aduh turunnya kayaknya udah dalam juga deh, ya udahlah kita berspekulasi sih. Nah ini Yes. Yang kalau penting Adi ini ADPC kodenya, ini punya 11 proyek. ADCP. Ya ADCP ya, 11 proyek. Sukor juga jadi ini kan underwriter kan? Skor underwriter juga ADCP. Yes. Iya, itu juga seru nih. Seru. Ya, oke. Sekali lagi disclaimer ya teman-teman ya. Di sini bukan rekomendasi Iya, beli atau jual. Jangan lupa untuk baca prospektus kalau beli saham IPO dan perhatikan valuasinya. Karena ini yang akan iya menjadi benar. teman-teman menentukan mau beli atau enggak. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas nih, Ci, kaitannya mengenai Hmm. sektor yang banyak dilupakan belakangan ini, tapi kalau ada COVID-19 varian baru, ini bisa diperhatikan lagi nih, yaitu kaitannya mengenai sektor healthcare dan farmasi. Udah boleh Oh, belum oke. sih jadiin watchlist, walaupun baru sehari market ambruk gara-gara virus baru varian Afrika Selatan yang udah sampai Hong Kong? Silahkan. Eh, kayak kemarin, kemarin apa tadi pagi ya? Tadi pagi ya. Silo ya yang naik. Kemarin Siloam itu kan naik cukup tinggi ya. Selain dia masuk ke MSCI, small cap itu juga dari technical juga breakout. Jadi Silo yang untuk healthcare yang masih menarik. Kalau nggak salah Mika juga ada buyback. Ini beberapa saham healthcare memang terjadi peningkatan dari saham dan volume transaksi. Jadi itu mungkin ada beberapa yang bisa dimanfaatkan. Tapi kayak KF sama INF aku belum lihat ada inflow sih. Mungkin ini Ya, masih masuk ke watchlist kita aja ya untuk yang obat-obatan, kecuali yang rumah sakit yes. ya Mika sama Silo which is tapi udah naik sih. Jadi aku belum masuk untuk dua itu lagi karena udah naik cukup lumayan lah. Yes. Tapi kalau ada pantulan atau ada koreksi dan masih bertahan di level support itu kayak boleh diperhatikan. Yes, kalau rumah sakit syukur baru keluaran report mengenai Heal ya Hermina. Nah, Oh ya, Hermina valuasinya ini cukup aku murah dibandingkan yang lain ya. maupun PMHS. Itu juga dua ya Oh oke. direkomendasikan syukur karena PMHS ibu dan anak ya. Jadi tidak ada kaitannya mengenai Kurang. COVID. Tapi Iya kaitannya benar, mengenai COVID ini kan belum nyampe Indonesia ya. Mudah-mudahan nggak benar. nyampe. Jadi kita Jangan belum jangan. masih wait and see dulu jangan sampai Iya kalaupun misalnya naik mungkin nanti ada potensi IRA KF INAF bisa lari lagi tapi iya masukin benar. watchlist dulu so far Mm-mm. belum masuk di Indonesia dan mudah-mudahan jangan sampai lagi nih udah capek Jangan. nih lockdown mulu. Iya. Nanti kita nggak bisa kongko-kongko lagi nih.
makan Bener nih. pete. Makan pete, bener banget Cik Rita. Nah, Cik Rita, ini ada yang menarik juga nih. Pertanyaannya banyak nih sektor-sektornya. Ini adalah saham kaitannya mengenai duo semen. Hmm, SMGR, INTP, atau mungkin SMBR nih. Cerita kan juga kalau yang volatile high iya, beta, cerita suka aku SMBR. suka Saya sering suka masuk trading. grupnya tuh. Silahkan, Iya, Cik. sebenarnya dari sektor semen ini kemarin cukup menarik sih. Cuman kalau saat ini technical chart-nya itu boleh dibilang kayak semen Gresik udah jadi jelek tuh technicalnya. Paling Downtrend yang banget. iya makanya Mm-mm. kayak kita mau nyopet aja nih pas dia nyentuh di level support kita expect nanti pas mantul kita trading jual itu aja ditembusin lagi jadi kayak secara teknikal masih kurang bagus mungkin INTP yang technical chartnya masih bagus tapi aku nggak tahu nih hari ini INTP tutup di berapa nih INTP kemarin sih chartnya bagus ya. Nah, INTP ini tutupnya 10.6 ya. 10.6 jadi kurang bagus deh udah kena break stop loss. Jadi secara sebenarnya kalau kita lihat saat ini karena memang pasar ini agak susah sih sekarang terlalu banyak scalper jadi kalau kita nggak kawal pakai cat juga bingung gitu. Misalnya kita mau Bener, cerita merusak chart. kita mau nyimpen iya kita kan ceritanya rencana mau beli mau simpen jangka panjang ya baru berapa kadang siang kali udah catnya udah cakep candle udah full tiba-tiba scalpernya take profit jadi lancip ujungnya ternyata jadi jarum jadi kayaknya aduh serba serba salah sih jadi marketnya ya sekarang benar-benar mesti dilihat atau diperhatikan jangka pendek dulu lah kita tapi kalau bisa turun koreksi kayak tadi sih 137 poin udah boleh perhatikan kalau dia bisa koreksi lagi 1 hari atau 2 hari udah boleh bottom fishing cuman memang ya kalau lihat begini ya banyak saham murah gitu jadinya tinggal milih lagi difilter ulang yang chartnya Yes. masih menarik jadinya dibantu sama technical. Yes. Jadi ini malah kesempatan ya, Ci, ketika IHSG terkoreksi, kan tadi kita udah takut di kemahalan, dah all time high nih. Hmm, Koreksi ini benar. malah di reset ulang nih, di reset ulang harganya murah, Iya. jadi buat teman-teman yang ketinggalan, investor retail ada Hmm, kesempatan untuk beli lagi. Cicil bertahap, hmm, perhatikan area-area support, atau kalau mau trading nanti tunggu ada pantulan di area support. Nah, hmm, mumpung nih IHSG lagi turun, jangan lupa buka rekening nih di support di hmm. ifom.sekuritas.com. Dan tadi Ci Rita nih ngomongin soal apa? Banyak scalper. Nah, banyak Mhm. scalper ini emang ada trading competition sekarang di sebelah. Aduh banyak Tapi banget. syukur Banyak banget. juga juga ada ntar, tapi barang ternak Oh uang ya? penyelenggaranya. Iya. Oh, Tapi ini bukan berdasarkan trading value. Kalau yang sebelah kan ada yang berdasarkan trading value. Kalau di sini mhm, berdasarkan profit. Jadi teman-teman yang mhm, profitnya paling tinggi bisa mendapatkan hadiah 500 juta rupiah dari ternak uang. mmm, Luar biasa banget. mhm, Buat yang tertarik, jangan lupa buka rekening Sukor di ifom.sekuritas.com. mhm. Oke, Ci Rita, sekarang kita akan bahas saham yang jarang dibahas, tetapi biasanya dia ada window dressing, dan satu Apa tuh? sahamnya habis stock split terkoreksi, tetapi satu sahamnya yang habis di downtrend udah Apa masuk ya? ke uptrend, yaitu saham televisi. Yaitu ada SCMA MNCN? dan juga MNCN. Kira-kira bagaimana dua emiten ini? Iya. Kalau SCMA SCMA closing-nya di berapa ya? Kemarin chat-nya sempet lumayan sih. Hari ini jadi 356. SCMA tuh kemarin sempat menarik. Ini udah break support juga. Jadi aduh bingung juga ya. Kalau saham-saham kayak SCMA, MNCN, biasanya aku lebih ke trading karena Swing. memang seperti kita kalau dari story kan sebenarnya nggak ada yang terlalu signifikan, istilahnya yang bisa merubah view untuk jangka panjang gitu loh. Jadi kalau yang kayak gini ya mungkin tunggu lagi ya. Kemarin reportnya MNCN udah keluar belum sih? Kayaknya Ya, resultnya cukup bagus banget. menarik. Nah, iya kan? Di Cukup bagus year kan? on year meningkat cukup signifikan. Mhm. Cuman ya kalau kalau aku sih ya, kalau buat simpen nggak ada yang bikin aku tuh yakin bahwa ini akan berubah menjadi tinggi atau bisa naik banyak banget gitu. Nah kalau misalnya buat simpen, mungkin aku share view aku yang kemarin aku beli.
yang aku beli simpan itu salah satu kayak BRMS. Kalau BRMS kan memang ada perubahan nanti di dia punya pemegang sahamnya, dan dia juga kan punya 3 tambang, Citra Palu sama Dairy sama Gorontalo. Nanti right issue yang kedua ini buat mengembangkan Gorontalo. Gorontalonya tuh ada gold, ada copper. Jadi ini yang kayak begini nih menurut aku menarik nih. Nanti akan ada story panjangnya. Selain Benar, dia benar, duitnya benar. buat kembangin, terus pemegang sahamnya juga nanti kemungkinan akan grup Salim kan kemarin udah masuk terakhir menjadi 20%-an ya. Nah, setelah right issue kan dia nambah lagi. Nah, itu mungkin akan jadi berpotensi menjadi turnaround story ya, karena terjadi perubahan kepemilikan saham. Kita mau tahu nanti strategi pemegang saham yang nambah saham tadi itu jadi gimana gitu loh. Nah, ini kebetulan nanti tanggal berapa ya, Sabtu 2 minggu lagi ya, kita akan mengadakan webinar yang nanti bekerja sama dengan Sukor juga. Nanti analisnya akan disupport oleh Sukor, mungkin Pak Adrianus Bias sendiri yang akan Wah, makasih dampingin cerita untuk undangannya. We are very happy. iya, tanggal 11 Desember. 11 Ya, Desember kita ada BRMS. Kita akan lihatlah perkembangan update-nya, karena kita juga mau tahu ya right issue-nya sampai di mana, apa udah dapat pernyataan efektif. Tanggal 11 BRMS sama Sukor juga nanti kita bareng-bareng. Dan oh ya, yes. minggu depan Sabtu ini ada bola buat teman-teman yang mau tahu company bola itu kayak gimana isinya, dan kemarin mereka baru kembangin NFT. Mungkin bisa join webinar Sabtu ini jam 1 sampai 2.30 bola. Minggu depan kita ada waskita juga. Oke. Waskita itu juga mau update mengenai right issue. Jadi ya itu edukasi beberapa yang free yang teman-teman bisa join nantinya. Lengkap ya, ceritanya memang benar-benar fokus ke edukasi nih. Jadi ada 3 emiten beruntun, yaitu Bola atau Bali United, yang mana dia akan berfokus kepada ekspansi usahanya ya. Selain Ya, usaha sepak bola, kreatifnya, tapi juga ada namanya NFT mikro. nih. Yang nanti akan Ya, dibahas sama Filmon ya, sama ya, si Putri. siapa tuh? Putri, si Putri Putri. sudah. Sudahli. Terus next weeknya lagi ada Waskita akan mengupdate kayak tayang right issue supaya teman-teman Mm, nggak panik. Kira-kira bagaimana stand bayarnya siapa? ya. Kira-kira untuk Mm, apa? Itu akan mm, dibahas di situ dan yang selanjutnya nanti bareng Sukor yaitu BRMS karena memang ya. Sukor menjadi salah satu broker yang mengcover BRMS dan nge-push Mm, lumayan. Waktu itu mm, target pertama di area 130, waktu itu kita update mm, ke 200 kalau nggak salah mm. dikarenakan adanya Sekarang, perubahan kepemimpinan iya, dan tentu saja ini akan berdampak turnaround story untuk iya. si BRMS. Dan ini cerita juga nyebutin ya kedepannya bukan cuma gold tapi ada copper ya Ci ya. Koper, ada koper di Gorontalo itu cukup besar tuh asetnya. Jadi itu Nah, cukup cukup seru lah, makanya mesti denger sih. Aku juga sambil webinar juga sambil belajar juga. Jadi ya sama-sama belajar lah kayak gitu. ya jangan lupa ditunggu ya di follow Instagram cerita untuk info-info webinar selanjutnya. Iya, thank Oke, you. selanjutnya kita akan bahas ini saham yang cerita banget nih, yang sering dibahas sama cerita di grup juga. Mari apa bagaimana Cici? Silahkan. Oh ya, Mari kelihatannya secara teknikal kelihatannya udah mulai menarik sih. Cuman aku memang belum belum tambah. Kebetulan marketnya lagi hari ini lagi terkoreksi cukup jauh. Ini kalau dia bisa bertahan di level-level ini, sebentar aku lihat cek update chartnya. Iya, kalau ini kan dia lagged atau sideways nih cukup lama nih. Dan hari ini tutup di level 444. Kelihatannya ini boleh diperhatikan ya untuk Mari. Kemungkinan akan ada, kalau kemarin dia coba naik, cuman karena hari ini terkoreksi turun, tapi turun pun volumenya nggak terlalu banyak. Mari ini Iya. boleh menjadi perhatian, walau tetap diperhatikan di level support ya, karena market lagi sekarang nih turun cukup drastis. Takutnya yang belum turun ini apa belum belum kebagian koreksi atau apa ya, kita nggak tahu. Jadi kita perhatikan aja. Kalau ABA aku rasa aku kurang gitu ini ya, kurang gitu suka. Selain masuk notasi khusus, aku agak
nggak pede gitu. Jadi daripada aku beli ABA untuk saat ini, mendingan aku fokus kalau mau Mari-Mari aja. Jadi Pari yang lama aku masih keep, tapi aku lagi mau nambah, tapi ya masih cari-cari harga yang bagus untuk masuk khusus untuk Mari. Kalau ABA ya karena itu yang tadi aku bilang masuk notasi khusus, jadi aku menghindari lah takut tiba-tiba kalau misalnya amit-amit ada suspend atau apa, walaupun belum tentu lah ya, tapi mendingan aku beli yang pasti-pasti aja, dimana bisnisnya juga kayak Mari juga udah jelas, dia punya ekspansi atau yang dia ceritakan di awal-awal cerita itu dari berapa kali webinar itu semua terjadi. Ya, salah satunya produknya Noise 2.0 ya, yang udah bisa mirip Pak download juga. Clubhouse. Dan Iya. saat ini benar kata Cici Rita ya, bahwa saat ini sedang berada di area support kisar 440-an, ya tunggu pantulan, tapi jangan sampai jebol. Kalau jebol, Iya. teman-teman harus stop loss ya. Ini Mm-mm. jangan lupa, kalau teman-teman plannya untuk trading, ya jangan lupa stop loss. Seperti Mm-mm. itu. Oke, lanjut ya Ci ya, kita ke pertanyaan So, selanjutnya. Kita 2 pertanyaan terakhir nih. Kita akan bahas kaitannya mengenai IPO tahun depan, yaitu IPO itu menurut Cik Rita seperti apa, dan buka bagaimana nih membentuk lower low terus secara teknikal iya. dan membentuk new low. Kira-kira gimana nih Cik Rita? Goto sebenarnya bisnisnya cukup menarik. Istilahnya kan dia udah jelas. Gojeknya juga sangat jelas dan inovasinya juga cukup oke. Tokopedia seperti kita tahu adalah salah satu daripada top 2, mungkin nomor 2 sekarang e-commerce yang paling banyak dipakai dan paling banyak di-download orang. Tapi karena satu market cap-nya juga cukup besar, untuk kita untuk apply ya kita ya lihat dulu lah, soalnya melihat IPO yang buka kemarin itu kan ada sedikit kayak trauma lah ya dari teman-teman investor retail terutama. Tapi memang story-nya juga beda sih kalau buka kan mereka kan lebih ke lapak atau lebih ke kayak mitra-mitra. Jadi sebenarnya bisnisnya juga nggak bisa disamain sih. Jadi tapi kalau kayaknya untuk IPO Goto aku mesti lihat dulu karena memang IPO yang market cap-nya besar itu nggak akan serta-merta begitu IPO langsung naik. Jadi Ya. mungkin siasatnya aku mungkin beli di secondary market dengan harapan siapa tahu dapat diskon seperti MTEL, walaupun company-nya cukup menarik karena disupport oleh Telkom dan dia misalnya mau bangun 5G dia tinggal connect ke fiber optiknya Telco. Tapi karena market cap-nya dia besar, jadi dia juga nggak bisa langsung naik. Nah, tapi kan setelah setelah IPO kan kita bisa beli harga di bawah harga IPO. Nah, itulah yang aku manfaatkan untuk beli. Jadi ya tunggu Oke. ini aja. Tapi kemungkinan sih nggak masuk, nggak beli untuk di harga IPO lah. Entah aku beli di secondary marketnya aja. Yes. Nah, Jadi intinya begini teman-teman, IPO jangan ngarep semuanya arah lah. iya Tuku-tuku. Jadi benar-benar. ketika kita mau beli saham IPO, yang kita harapkan adalah kita investasi perusahaan yang bagus, kedepannya kinerjanya akan semakin baik, harga, Nah, dan tentu saja kita akan mendapatkan compounded annual growth lah kedepannya iya, yang lebih baik iya, dari ya SK, suku bunga atau lain sebagainya yang bisa memenuhi portofolio teman-teman nih. Jadi alfa atau betanya lah seperti itu. Oh ya Cik iya, Rita, buat malam hari ini jangan lupa screenshot IG Live malam hari ini, story, tag ke saya, Sukor Sekuritas Cik Rita, buat 5 orang yang di-repost sama Sukor Sekuritas dengan hashtag Stronger Together dan juga Santa Claus akan mendapatkan hadiah Boris dari Sukor Sekuritas. Cik Rita udah dapat Boris keren. kan? Kaosnya? Aku dapat belum kaosnya, kamu belum kasih. Aku Oke, cuma nanti dapat Desi jangan lupa botol. kasih ya Cirita ya, baru botol nih. Jangan lupa Cirita Botolnya dikasih bagus kaos. banget. Wih, thank you Ci. Cirita jangan lupa dikasih kaos ya Desi ya. Oke. Thank you. Nah, mungkin, Nah, oh ya, aku mau tambahin juga nih, ya, kita masih ada waktu dikit. pasti Saham-saham dong. yang sempat aku mention sebelumnya, IMJS itu juga boleh diperhatikan, walaupun hari ini juga turun, tapi turunnya kayak nggak banyak. Kemarin resultnya cukup bagus ya untuk IMJS ya, karena IMJS itu akan mengembangkan first and middle
and last mile sekaligus. Cuman kemungkinan tahun depan ini baru mainnya, jadi agak lama dan dia mau right issue juga. Kemungkinan akan right issue untuk mensupport perkembangan bisnisnya. Jadi itu juga ya boleh diperhatikan lah. Kemarin teknikalnya hampir jadi, cuman terkoreksi lagi ya Bernard ya. Iya, betul banget. Jadi IMJS masukin watchlist ya teman-teman ya. Sekali lagi disclaimer, ini Tapi jangka merupakan panjang, suatu apa namanya? Suatu stock pick, bukan merupakan pemaksaan jual beli. Semua bukan keputusan di tangan rekomendasi. teman-teman semua. Oke, Iya. selanjutnya pertanyaan terakhir nih cerita karena tinggal 5 menit, yaitu bagaimana Mm-mm. dengan sektor konstruksi? Oh ya, sektor konstruksi biasanya konstruksi itu kita beli cicil sekitar November akhir nih kayak gini, November, Desember awal cicil. Nanti panennya di awal-awal tahun. Karena di awal tahun itu kayak dia punya setiap tahun tuh rally awal tahun Januari, Februari, Maret. Setelah itu biasanya kita jangan hold lagi. Biasanya sekitar pertengahan tahun saham-saham konstruksi itu banyak berkoreksi. Dan konstruksi itu mungkin untuk tahun depan ya katalisnya ya right issue waskita untuk penurunan rasio utang yang akan dilakukan mungkin sekitar Desember dan IPO anak usahanya si Adi tadi itu akan menjadi daya tarik lah istilahnya ada ceritanya lah. Nah itu konstruksi biasa akhir-akhir tahun kayak gini cicil-cicil beli panennya nanti sekitar awal-awal tahun lah. Yes. Itu Oke, biasa jadi cukup perhatikan sektor bagus. konstruksi ya. Ini Iya. masih belum gerak, masih sideways, udah konsol untuk Adi, PTPP Wika. Mm-mm. Kalau untuk Waskita ini masih agak fluktuatif ya, karena dia masih ada red Iya, issue. Kalau iya, teman-teman nggak mau masih ada tebus rate-nya, overhang mungkin nanti habis rate beres, teman-teman bisa baru masuk. lakukan pembelian. Dan panennya Mm-mm. biasanya awal tahun nih, biasanya Januari effect. Teman-teman bisa perhatikan, kalau udah di puncak, tiba-tiba turun, teman-teman bisa pasang trailing stop. Jangan sampai dia Mm-mm. breakdown the base. Atau perhatikan aja Q1 kira-kira oke-nya kapan jualnya. Jangan lupa tahu saatnya beli dan jangan lupa tahu saatnya take profit dan juga Jual. stop loss. Itu yang paling Iya, penting Cik ya. iya. Dan teknikalnya kalau Kak Bena perhatiin PTPP Wika Waskita itu agak-agak mirip ya. Kalau kita Ya, tarik agak jauh, ini berpotensi membentuk up and handle, tinggal ngebreaknya aja sih. Ngebrek yes, atas, betul. kalau ngebrek bawah ya goodbye. Ya masih sideways banget sih itu si Waskita masih Iya benar, terus-terus karena dia mau right issue kan. iya, iya, Oke. ya Nah, itu buat dulu. teman-teman sekalian, itu IG Live malam hari ini yang mana spesial banget Santa Claus Rally Edition, di mana Cilita pakai pakaian Santa, baju merah, dan pakai rusa, yang mana ini mengingatkan teman-teman sekalian nih, supaya Santa Claus Rally is coming, bentar lagi bulan Desember, saatnya mulai collect Tetap ketika semangat. merah-merah ini untuk persiapan window dressing. Nah, Iya, sekali lagi kolek thank you tapi Cilita buat malam hari ini. Mungkin closing statement ya dari Cilita apa nih? Silahkan. ya dikawal tapi tetap ya misalnya memang marketnya lagi turun ini kita bisa manfaatkan untuk bottom fishing tapi tetap karena market sekarang ini sangat-sangat volatile istilahnya pagi aja kita beli tinggal sebentar aja tahu-tahu bisa balik modal jadi teman-teman harus selalu belajar lah belajar dengan technical chart kita bantu ya nggak mesti yang expert lah minimal tahu support resist aja buat aku udah lumayan ngebantu kita sih walaupun ya kadang-kadang tetap dikombin sama feeling juga kalau rasanya ini belum saatnya masih bisa kita spekulasi ya kadang aku hold juga sih ya cuman itu ada risk sendiri kalau mau aman begitu ngebreak langsung cut atau begitu break atas kita melakukan pembelian baru kalau misalnya buat belum teman-teman yang belum ada dan tetap selalu semangat untuk ikut edukasi karena edukasi itu memang di stock market itu never stop learning sih belajar terus selalu untuk nambah-nambah karena buat jaga modal kita sih kayak gitu Oke, aja. sekali lagi terima kasih Cilita buat hari malam hari ini ya Cik ya. Iya, makasih Dan banyak loh. nanti kita ada event lagi bulan Desember bareng influencer yang lainnya, event Santa Claus Rally buat para influencer, nanti juga ada buat para cuan troopers. So, jangan lupa follow Instagram Sukor,
tunggu event-event kita yang menarik. Mudah-mudahan COVID-19 terkendali, nggak masuk Indonesia, sehingga Ya, kita amin. bisa ketemu Jangan. tatap muka lagi, dan kita bisa Iya. gathering bareng untuk merayakan cuan di tahun 2021 ini, yang mana dimulai dengan kemarin Halloween, sekarang adalah Santa Claus Rally, entar Januari Effect. Iya. Mudah-mudahan kita Iya. always cuan. Sekali lagi terima kasih cerita Iya, buat malam amin. hari ini. Iya, makasih Bernard dan semua cuan troopers yang udah hadir sini. Semoga kita sehat dan cuan terus. Amin. Thank you cerita. Ya, Desi jangan lupa ya, kaosnya thank ya. you. Thank you. Thank Bye you. bye. Bye.